Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, mengucap syukur kita dapat berkumpul bersama di tempat ini pada pagi hari ini. Semua karena Tuhan baik. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita mau menyambut hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita rindu untuk dekat dengan hadirat Tuhan. Kita mau rasakan, bahkan kita mau nikmati bersama kebaikan Tuhan. Kita mau renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa mengawali ibadah pada pagi hari ini. Mari tundukkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini kami dapat berdiri di tempat ini. Itu semua karena kasih-Mu. Tak ada satupun hal yang pernah kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang telah merancangkan segala sesuatunya baik dan sempurna di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, ajar kami mengerti, ingatkan setiap kami akan pertolongan-Mu yang selalu tepat waktu, yang tak pernah terlambat, yang sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami ingin Tuhan untuk dapat mengekspresikan kasih kami, rasa cinta kami, rasa syukur kami pada pagi hari ini hanya untuk Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan yang terindah. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami ingin menikmati akan kasih-Mu, bahkan hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, saat kami menikmati akan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Akan ada pengharapan yang baru, bahkan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Itu semua karena Engkau. Kami yakin Tuhan, semua berasal dari Engkau dan semua kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut
setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allah, dan ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Rajaku, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya namamu. Oh Yesus, haleluya. Sembah Sang Raja, naikkan sembahmu, sembah Dia, haleluya, haleluya. Oh Kau Allah yang besar, kami kagum Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kami kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kagum
hadir untuk siap rindu menerima berkat yang terbaru dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan, saudara. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Katakan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berdiam berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yeskiel 36 ayat 26 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan untuk terus membentuk setiap hati kita. Izinkan Tuhan untuk mengubah cara pikir kita, paradigma kita, bahkan cara hidup kita. Kita ingin semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini buka hati setiap kita lebar-lebar. Izinkan Tuhan untuk masuk. Izinkan Tuhan untuk ambil alih. Pegang kontrol dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Tuhan saja yang mampu mengubahkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
jadi seperti-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Kami mau jadi seperti-Mu. Oleh karena itu kami berdoa pagi ini, Engkau jamah hati kami. Engkau sentuh hati kami yang paling dalam. Dan Kau berbicara secara pribadi kepada kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan berbicara. Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami bertumbuh di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Supaya kami semakin melesat. Supaya kami semakin tinggi dan mulia. Oleh karena Tuhan yang mengadakannya, yang memampukannya. Oleh karena itu sekali lagi kami berdoa, Tuhan berbicara secara pribadi, lepas pribadi. Jamah hati kami, hancurkan hati yang keras. Patahkan telinga yang tidak mau mendengar. Dan tundukkan hati kami untuk memiliki ketundukan kepada Tuhan. Karena kami percaya destiny kami di dalam tangan Tuhan adalah pemenang. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang kekal. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hari ini hari yang penuh pergumulan buat saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena 2 hari ini gigi saya sakit sebetulnya. Ya, jadi pergumulan saya untuk berbicara dengan cepat dan keras. Saya mau protes ya sama satu penyanyi yang mungkin Pak Roy pasti tahu ini. Ini karena kalangan baby boomers generasi X ya. Dia bilang begini, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saya enggak terima saudara. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi saudara. Karena sakit gigi itu saudara enggak bisa tidur. Sakit hati nek saudara ndablek, saudara masih bisa tidur. Sakit gigi itu waduh luar biasa ya saudara ya. Enggak enak sekali. Tapi puji Tuhan ya, saya tidak punya alasan untuk tidak berkhotbah hanya gara-gara sakit gigi. Ya, saya mengajak Bapak Ibu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 ya. Mazmur 100. Hari ini PPT-nya libur Bapak Ibu. Jadi enggak tanpa mengurangi esensi ya, karena memang
saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat langsung fokus aja kepada Alkitab. Saya mau ajak Bapak Ibu baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu akan baca ayat 2. Lalu ayat yang terakhir kita akan baca bareng-bareng. Ini ayat yang populer sekali ya, dengan judul perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa ini merupakan sebuah perikop, ini merupakan sebuah ayat yang sangat populer. Ya, kenapa? Karena kita seringkali mendengar ayat ini dikhotbahkan, bahkan tidak jarang ayat ini dinyanyikan. Bisa minta tolong ayatnya ditampilkan aja supaya membantu saya, tidak harus pasang dan lepas kacamata. Ya, jadi ini membuat kita sangat-sangat mengerti, bahkan kita hafal ayat ini Bapak Ibu ya. Dimana kalau kita lihat konteks peristiwa di dalam Mazmur pasal 126 ini, di dalam ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, ayat 1 sampai ayat 3 tolong ditampilkan, dikatakan bahwa keadaan kita itu ketika kita melihat kondisi Sion dipulihkan itu seperti orang yang bermimpi. Kenapa? Karena sebetulnya ini adalah sebuah nyanyian syiarah yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka merasakan sebuah kondisi di mana mereka dipulangkan oleh Tuhan pasca pembuangan. Ya, jadi ini sesuatu yang bagi mereka ini unpredictable, saudara. Pada waktu pembuangan di Babel, mereka merasakan bagaimana menjadi orang yang terasing, bagaimana mereka menjadi orang yang mengalami kesusahan karena hidup di negeri orang, bagaimana mereka diperlakukan sebagai orang-orang yang second class, bahkan mungkin third class, ya, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, oleh karena kekalahan mereka dan mereka dibuang ke Babel. Dan ketika ini terjadi, mereka berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita ini seperti orang-orang yang bermimpi. Pernah enggak ngalami situasi ini, saudara? Enggak membayangkan, mungkin membayangkan, ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita merasa bahwa sesuatu itu mustahil. Pernah enggak membayangkan itu? Sesuatu itu sulit untuk dijangkau. Sesuatu itu, aduh, nah mungkin deh siapa saya. Secara kerjaan ya gini-gini aja. Pendidikan ya hanya lulus SMA. Bahkan mungkin tidak selesai. Mungkin secara materi juga sulit untuk merealisasikan. Pernah tidak ngalami situasi itu, saudara? Suka sama seseorang, aduh, ketika bercermin kayaknya sulit sekali. Ya. Susah sekali. Tapi ketika dapat sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak bisa saudara jangkau dengan kekuatanmu, sesuatu yang tidak bisa engkau beli dengan uangmu,
Tapi Tuhan kasih engkau. Bisa bayangkan enggak kondisi orang-orang pada waktu itu? Situasinya tuh seperti kayak, aku mimpi enggak ini? Tolong jiwit ke. Orang sekarang bilang, tolong cupit. Ya, Kak Febe, tolong cupit tangan saya. Ya, nek sakit berarti saya enggak mimpi. Nek enggak sakit berarti saya mimpi. Ya kan? Kadang kita berpikir seperti itu. Ini kan sesuatu yang sebetulnya sudah saya harap-harapkan dulu. Yang sepertinya saya enggak mungkin, enggak bisa. Loh, kok hari ini dia ada di depan saya? Pernah enggak ngalami situasi seperti itu Bapak Ibu? Ini dialami oleh orang Israel. Di tengah-tengah pembuangan, mereka merasa, aduh, kayaknya jauh sekali. Bahkan mungkin, kalaupun nanti pulang, bukan pada eranya mereka. Karena puluhan tahun loh saudara, mereka terbuang. Tidak cuma setahun, 2 tahun. 70 tahun mereka terbuang. Kalaupun nanti pulang, kalaupun nanti Tuhan kerjakan, mungkin bukan pada masanya saya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kalaupun nanti keluargaku bisa dapat, mungkin saya sudah tidak ada. Sehingga ketika Tuhan pulihkan keadaan mereka dan mereka pulang dan mereka lihat Sion, mereka berkata, keadaan kita seperti orang yang mimpi. Tidak mungkin, tidak bisa, tapi terjadi. Ayat 2 dikatakan kemudian, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Perhatikan. Tuhan telah melakukan. Jadi bukan mereka loh. Bukan orang Israel. Bukan dengan kekuatan mereka loh. Mereka pulang tidak dengan berperang. Mereka pulang tidak dengan membayar sesuatu. Tapi Tuhan menggerakkan hati raja-raja yang justru tidak mengenal Tuhan untuk memulangkan mereka. Dan ini diduga pada zamannya Esra. Makanya orang-orang pun melihat mereka berkata, orang-orang yang menyaksikan kepulangan mereka, mereka berkata Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Artinya apa saudara? Sekali lagi, yang harus kita baris bawahi tebal-tebal dalam hidup kita adalah hidupmu bisa diubahkan oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, apa yang sukar, yang orang bilang sampai lebaran kuda pun kamu tidak akan bisa. Tapi kalau Tuhan sudah berperkara, tidak ada yang mustahil. Engkau bisa. Nah, persoalannya itu adalah bukan dari sisi Tuhannya, tetapi bagaimana saya harus berdoa, meminta Tuhan, pasti Tuhan bisa, tapi saudara mau enggak bekerja sama, engkau mengubah cara berpikirmu. Mau enggak engkau bekerja sama dengan Tuhan? Tuhan mau loh. Tuhan mau. Kalau saudara lihat dari banyak peristiwa di dalam Alkitab, oh Tuhan itu luar biasa, pribadi yang luar biasa. Kalau saudara ingat peristiwa Gideon, Gideon itu kan salah satu hakim yang saya bilang pengecut kan. Pengecutnya kenapa? Setiap kali dia mau cari makanan sisa-sisa, dia bersembunyi.
Sampai apa yang luar biasa Tuhan katakan, firman Tuhan katakan benar. Hai engkau pahlawan yang gagah berani. Ya, kadang-kadang Tuhan yuk kejak guyonan ya. Ini orang pengecut, orang sembunyi, orang takut-takut kok disebut pahlawan yang gagah berani. Ya kan? Tapi di satu sisi saya melihat bahwa ternyata Tuhan itu memandang anak-anaknya itu begitu luar biasa loh saudara. Tuhan itu memandang saudara dan saya itu termasuk implikasinya kita hari ini sebagai orang percaya di masa kini. Tuhan itu memandang engkau sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata karena kita ini buatan. Kata buatan itu dalam teks bahasa aslinya bahasa Yunani digunakan istilah poema. Dalam bahasa Inggris womb. Yang artinya kamu itu puisinya Tuhan. Orang kalau bikin puisi, tidak mungkin sembarangan. Ya, seorang pujangga, kalau dia bikin puisi, setahu saya kalau zaman dulu, duduk di bawah pohon asem, ya, lalu dia mikir, ya, dia merenung dengan dalam, lalu terciptalah sebuah syair. Terciptalah sebuah puisi yang indah. Lewat apa? Sebuah perenungan yang dalam. Betul ya saudara? Sebuah perenungan yang dalam. Nah, ketika dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, engkau ini puisinya Tuhan. Waduh, Tuhan meng-create saudara dan saya itu tidak main-main loh. Saudara dan saya itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Bahkan Efesus berkata jauh sebelum dunia ini dijadikan. Nanti ada Weni, ada Mas Dion, ada Ibu Ros, ada Ibu Christine. Jadi kok ada itu bukan kebetulan. Supaya untuk menjadi memenuhi bumi. Ora. Engkau diciptakan spesial. Engkau diciptakan berharga. Engkau diciptakan mulia. Makanya saudara dan saya dikatakan makhluk yang paling mulia. Mungkin orang tuamu menganggap engkau anak yang biasa-biasa saja. Ya. Kalau di dalam kami orang Tionghoa itu kadang-kadang ada sesuatu yang menyakitkan ya saudara. Ini orang tua hati-hati. Bujai. Bujai itu apa? Percuma. Kamu lahir ke dunia. Kadang-kadang ada orang tua yang bisa berkata seperti itu. Tapi saya mau bilang sama saudara. Pak, Bu, Mas, Mbak, saudara. Tidak ada yang percuma di dalam Tuhan. Tuhan itu punya rancangan yang maha mulia. Ketika engkau diciptakan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kehadiranmu di dunia ini untuk sekedar memenuhi. Tidak. Tapi saya katakan kehadiranmu di dunia ini justru dipakai Tuhan untuk melengkapi apa yang kurang. Amin. Nah, tapi ini sekali lagi. Membuat saudara dan saya bekerja sama untuk membuat perubahan terjadi dalam hidup kita itu tidak mudah. Ya. Kenapa saya bilang Pak tidak mudah? Karena pada kenyataannya masih banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh. Masih banyak orang Kristen yang mengasihani dirinya sendiri. Masih banyak orang Kristen yang maaf tidak menghargai diri sendiri. Bahwa engkau mulia. Bahwa engkau diciptakan hebat oleh Tuhan. Jadi kamu harus jadi hebat. Masalah orang lain di luar sana mau berbicara apa, itu tidak masalah. Tapi dalam hati Tuhan, engkau diciptakan bagus, mulia. Nah, ini yang terjadi atas orang Israel.
Bagaimana mereka pulang di tengah-tengah kepulangan ini mereka merasa, waduh, unpredictable, sesuatu yang seperti mimpi. Tapi tidak berhenti di sini, saudara. Mereka pulang, mereka senang, tapi mereka menghadapi sebuah kesusahan yang baru. Kenapa? Karena sebuah negeri yang mereka tinggalkan sekian puluh tahun lamanya tentunya tidak menjanjikan sesuatu yang baik. Belum tentu. Ya kalau mereka masih punya rumah. Kalau enggak, ya kalau mereka masih punya tanah pertanian. Kalau enggak, ya kalau mereka masih punya keluarga. Kalau enggak, ya. Makanya ayat 4 sampai 6, tolong ditampilkan ayat 4. Yang luar biasa adalah ternyata di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, mereka itu bisa bangkit. Mereka itu bisa menciptakan satu situasi, satu suasana yang membuat mereka hidup kembali. Kesusahan tidak lagi menjadi sebuah kesusahan. Sesuatu yang mustahil tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil. Apa yang membuat orang-orang mungkin mentertawakan mereka tidak lagi menjadi bahan tertawaan? Ya karena mereka mau sesuatu berubah. Siapa yang hari-hari ini saudara merasa bahwa aku tidak bisa berubah? Anak-anak muda. Apakah ada di antara saudara yang merasa saudara tidak bisa berubah? Wis, udahlah. Mungkin ada saudara yang berkata, wis destiny saya sampai di sini aja. Makanya kan ada yang bunuh diri kan? Betul ya? Kenapa? Kenapa bunuh diri? Ya karena sudah merasa bahwa ya udah, ini endingnya. Ini akhirnya. Saudara tidak melihat bahwa ada hari esok yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Siapa? Adakah? Ibu-ibu mungkin? Bapak-bapak mungkin? Ya? Siapa? Saya mengajak saudara lihat bahwa sesuatu yang tidak mungkin diubahkan, bisa diubahkan. Ya. Mari kita lihat. Yuk kita baca 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Berhenti dulu di sini. Mereka berkata, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ini sebuah kata pulihkanlah itu kata kerja imperatif. Dalam bahasa Indonesia, saudara tahu bahwa imperatif itu permohonan. Dan permohonannya saya percaya bukan cuma Tuhan pulihkan keadaan saya, titik. Enggak. Tapi ini mungkin menjadi sebuah permohonan yang siang malam mereka teriakkan. Pulihkan keadaan kami, ya Tuhan. Kalau Bapak Ibu minggu lalu hadir dalam ibadah ini sudah dibahas oleh Kak Febe. Orang yang mau hidupnya diubahkan Tuhan. Orang yang mau mengalami sesuatu dalam hidupmu. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang sukar tidak sukar lagi. Saudara, yang pertama yang saya dan saudara lakukan adalah berdoalah secara intensif. Terus minta sama Tuhan. Push prayer until something happen. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Loh, saudara mau sesuatu terjadi. Saudara mau sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Dan saudara tahu bahwa ini di luar kekuatanmu. Ini tidak mungkin. Siapa yang bisa? Only by His grace. Hanya anugerah Tuhan. Kenapa tidak minta? Kenapa tidak investasikan waktumu untuk memohon kemurahan Tuhan? Saudara pernah dengar ada istilah kuasa pengulangan? Saya punya cerita ya, terlepas dari saudara cerita setuju tidak setuju. Ada seorang pemuda jatuh cinta dengan seorang pemudi. Mereka di sebuah kota kecil dan ini belum zamannya media sosial ya. Ini terjadi pada zaman saya dan ini real, saudara. Ini real, saya mau bilang ini real. Dia nulis surat, intinya, mau ndak Dek, kamu jadi pacar saya? Ditolak, saudara. Nggak mau. Sedih ndak? Sedih ndak nyonek kamu ditolak? Untungnya kamu ndak ditolak ya. Sedih. Kebetulan dia seorang pemuda Kristen yang cukup dekat dengan pendetanya. Dia sharing, dia konseling sama pendetanya. Dia cerita, saya nulis surat Pak, cinta saya ditolak. Bagaimana supaya dukun tidak bertindak? Pak pendetanya ini berkata, tulis surat lagi. Tapi saya sudah ditolak. Tulis surat lagi. Oke. Lalu dia tunggu timing. Dia tunggu waktu lagi. Dia tulis surat. Lagi. Dia kirim. Saudara tahu apa yang terjadi? Ditolak. Ditolak. 2 kali ditolak Mas Dion. Kira-kira gimana perasaanmu? Oleh orang yang sama. Ditolak. Lalu dengan wajah yang mewek dia datang sama pendetanya lagi. Ditolak Pak. Ditolak. Tapi Pak pendetanya itu tidak tahu ya. Pak pendetanya bilang, tulis surat lagi. Minta lagi. Tunggu beberapa waktu, tulis surat lagi. Dan benar. Ya, zaman dulu itu, ya bukan zaman dulu, tapi 10-20 tahun yang lalu, apa kata pendeta kan kata Tuhan loh saudara ya. Ditulis surat lagi. Dan dikirim. Saudara tahu apa yang terjadi? Ditolak. Dan setiap kali ditolak, dia datang nangis sama pendetanya dan pendetanya luar biasanya berkata, tulis surat lagi. Dan yang herannya adalah anak muda ini selalu mengikuti apa yang diminta oleh Pak Pendeta ini. Sampai surat ke-15. Yang luar biasa. Ditolak. Dan untuk ke-15 kali dia datang sama Pak Pendetanya berkata, tulis surat lagi. Nek tak tulis surat lagi ke-16 ini. Dan dia tulis. Dan dahsyat ditolak. Tapi nggak tahu ya saudara, apa yang membuat anak muda ini begitu kekeh, yakin sekali dengan omongannya Pak Pendeta. Dia masih datang sama Pak Pendetanya. Ditolak lagi Pak. Lalu Pak Pendetanya berkata, kali ini, tulisan surat lagi. Surat yang ke-17, dia kembali melayangkan. Dan yang luar biasa adalah, diterima. Iya betul.
rupanya Pak Pendeta ini, anak perempuan yang ditembak itu adik iparnya Pak Pendeta. Dalam hati, oh pantesan kok nulis surat terus saudara ya. Diterima. Surat ke-17. Aku tidak bayangin Mas Dion mungkin sebagai orang Batak begitu surat ketiga ditolak. Ya, betul ya orang Batak ya? Oh bukan orang Batak. Ya. Ya, orang Batak kan gigih ya Pak Manulang ya. Itu ya. Oh, tapi mungkin kalau sudah ditolak 3 kali, mungkin sudah nangis gerung-gerung gini ya. Udah malunya sampai di. Ini 17 kali loh saudara. Ya saya sih tidak minta saudara untuk seperti itu. Tapi ini pengalaman pribadi orang ini. Bagaimana dia menembak adik ipar pendetanya. Dan akhirnya surat ke-17 dilayangkan. Dia diterima. Aduh, perjuangannya kok sampai setengah luar biasa. Ya, seperti itu. Nah itulah kekuatan. Di dalam ketika kita meminta secara terus menerus. Minta. Sampai Tuhan buka jalan. Ya tentunya tolong digarisbawahi selama permintaanmu tidak menyalahi aturan Tuhan. Selama permintaanmu tidak memaksakan kehendakmu. Selama tidak untuk sesuatu yang kepuasan hawa nafsumu. Ya. Selama engkau merasa bahwa memang ini yang saya harus lakukan. Dan ada yang Tuhan berikan pencerahan itu kepada saudara. Just do it. Lakuin aja. Berdoa secara intensif. Terus. Sampai Tuhan buka jalan. Nah ini yang tidak mudah. Tapi tidak mustahil. Karena pada kenyataannya, yang mustahil yang kita lihat mustahil. Pada kenyataannya, kita dibuat terbengong-bengong oleh Tuhan. Kok bisa ya? Kok terjadi juga ya? Kok diterima ya? Ya. Hal kedua. Bagaimana mengubah hidup saudara dan saya. Lanjut kalimat berikutnya. Firman Tuhan bilang begini. Seperti memulihkan batang air di tanah Negev. Ini agak mustahil ini. Kenapa? Karena tanah Negev itu secara geografis ini padang pasir. Ini gurun. Ya, yang hanya bisa ditempati tempat-tempat tertentu saja. Kenapa? Karena debit air terlalu kecil. Tapi yang luar biasa adalah pada zaman pemerintahan Usia, ini menjadi sebuah daerah yang strategis di tangan Raja Usia. Kenapa? Karena disinilah dibangun pertanian, pertahanan. Jalan-jalan strategis sehingga ini menjadi tanah yang gurun, yang tadinya disebut gurun, yang tadinya disebut padang pasir, menjadi satu tempat yang indah. Dan tidak mustahil. Ya, betul ya. Dan ini juga terjadi kan atas satu wilayah Dubai. Dulunya gurun loh saudara. Tapi Dubai sekarang menjadi sebuah, saya sih tidak katakan tanah Negev yang di sini seperti itu, tetapi apa yang orang pandang dulu sepele, bisa jadi daerah destinasi yang luar biasa. Dan mereka berkata, mereka minta terus seperti. Jadi artinya, kalau saudara tuh mau berubah, kalau saudara tuh mau diubahkan, jangan cuma berhenti sampai di. Berpikir secara positif. Apa yang tadi kau pandang gak mungkin,
engkau harus berani berkata, pasti bisa di dalam tangan Tuhan. Wong perkara lain yang tidak mungkin aja bisa kok. Apalagi hidupku ada dalam tangan Tuhan. Apalagi aku berdoa untuk sesuatu yang mulia. Apalagi aku berdoa supaya hidupku makin maju dan memuliakan Tuhan. Kalau saudara tetap negatif thinking, pesimis, waduh, berbahaya. Berbahaya. Satu, engkau tidak akan minta lagi. Yang tentunya selanjutnya tidak punya iman. Karena dalam positif itu harus kita iman. Harus ada keyakinan. Karena orang yang berpikir positif, dia bisa melihat ada celah yang terbuka di tengah-tengah pintu yang tertutup. Kalau saudara pesimis, pintu terbuka itu loh, saudara tetap berkata, tidak ada peluang buat saya. Kalau saudara berpikir negatif, kacau semuanya. Bapak Ibu ngikuti enggak acara, saya sebetulnya enggak ngikuti ya, tapi karena saya menemukan acaranya ini loh. Miss Grand International 2024 yang fenomenal. Ya ini saya munculkan karena ini baru dan ini cukup dramatis. Saya minta tolong dari multimedia ditampilkan. Matikan dulu supaya pencahayaannya bagus. Saya lupa namanya siapa ini. Jadi sebelum ditampilkan saya akan ceritakan dikit ya Bapak Ibu. Jadi ada pemenang Miss Grand International 2024 adalah dari India, namanya Rachel Gupta. Lalu ada runner up 1 dan ada runner up 2. Runner up 2 itu kalau tidak salah yang pertama dari Paris, ya, wanita berkulit hitam, runner up pertamanya. Runner up keduanya itu dari Myanmar. Dan kemudian yang terjadi, namanya saya lupa ini, Myanmar ini namanya adalah, ini yang fenomenal ya. Jadi nama Miss Grand Myanmar 2024 adalah, lupakan pelafalannya, tapi esensinya. Tai Su Nyin. Namanya tuh Tai Su Nyin. Nah, ini menjadi dramatis, kenapa ternyata, coba tolong munculkan. Pada waktu dia disebut, cantik ya saudara ya, cantik loh. Pada waktu disebut sebagai runner up kedua, ternyata orang terima saudara. Tidak terima, dia nangis dan dia turun dari stage panggung itu tantrum, teriak, nangis kenceng-kenceng. Dan begitu pula ini adalah direktur nasionalnya, mahkotanya tuh langsung dicopot dan dibalikkan. Ya, jadi mahkotanya langsung dicopot, kemudian kalungan itu langsung dilepas, ya. Gagal menjadi pemenang dan harus puas berakhir di posisi runner up kedua, ya. Merasa kecewa karena tidak dapat memberikan yang terbaik bagi negaranya di ajang kecantikan kelas dunia tersebut. Meski nasib baik belum berpihak, ya, tapi mau tidak mau dia harus puas di posisi ketiga yaitu runner up kedua, ya. Ini sebetulnya pencapaian yang tertinggi yang diraih oleh Myanmar selama ini, tapi mereka ora terima, ya. Ya, jadi mereka tidak terima. Ya, makasih ya Felix dan teman-teman. Jadi dan mereka dengan kasar tadi dikatakan mahkota itu masih nyangkut di kepala itu waktu turun dari stage langsung dicabut oleh direktur nasionalnya. Dan apa yang terjadi? Presiden MGI, Miss Grand International memutuskan hubungan dan mereka tidak boleh lagi. Myanmar tidak boleh lagi masuk di dalam kancah perebutan gelar bergengsi ini lagi sampai kapanpun. Bahkan Presiden MGI berkata kalau kamu tidak siap menang, ya bikin kontestasi sendiri. Nek kamu pengen menang jadi juara satu. Bahkan yang luar biasa Miss Grand 2002, Miss Grand Myanmar ini berkata saya berhak layak untuk mendapat nomor 1.
Padahal tadi dikatakan bahwa ini sudah pencapaian tertinggi yang dicapai oleh Myanmar di eranya mereka. Ya, akhirnya berdampak apa? Karena tidak mau berpikir positif. Tidak mau berpikir positif bahwa ini akan menjadi sebuah stepping stone yang lebih lagi. Ini akan menjadi sebuah batu lompatan yang lebih lagi bagi Myanmar. Akhirnya apa yang terjadi? Justru akhirnya secara kontestan mereka dinyatakan sudah tidak boleh lagi bergabung di dalam acara Miss Grand Internasional. Dan mungkin juga akan yang lain-lainnya akan berdampak begitu biasanya. Karena apa? Secara attitude dianggap tidak layak seorang Miss Internasional, Miss Grand, Miss Universe atau apapun bersikap seperti itu. Kalah kok tantrum. Tahu kan tantrum? Nangis kenceng-kenceng kayak anak kecil loh, saudara ya. Yuk kalah. Ya kan? Makanya dikatakan kalau kamu tidak siap buat kalah, yuk jangan ikut perlombaan. Ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita dalam situasi yang berat, kita sulit untuk berpikir positif. Ketika kita berada dalam situasi yang kurang, kita sulit untuk berpikir positif. Kita sulit untuk mengembangkan hal baik apa yang kita bisa dapat dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Berpikir positif bukan berarti kita sedang meremehkan situasi. Tidak loh. Kita tidak sedang mengecilkan masalah. Tapi berpikir positif adalah kita bisa memikirkan ada keuntungan apa di balik peristiwa ini. Saya cerita sedikit. 2023 bulan April saya mengajukan jabatan akademis saya, jabatan fungsional saya. Sebagaimana mungkin sebagian dari Bapak Ibu tahu bahwa saya mengajukan dari posisi lektor menjadi lektor kepala. Dan waktu itu lektor kepala itu ada 3 peringkat ya, ada tiga kredit poin ya, saudara ya, 400, 550 dan 700. Jadi kalau misalnya dalam istilah itu pratama, madya dan penuh. Nah, 2023 saya ini tidak pede, saudara. Saya mengajukan lektor kepala 550. Berarti saya ngambil yang madya. Karena secara kredit poin saya merasa cukup sampai di situ. Ya. Dan ada syarat khusus yang diminta oleh DBK, Departemen Kementerian DBK Bimas Kristen, ya, Departemen Bimas Kristen. Syarat khususnya untuk menjadi lektor kepala adalah saya harus menulis jurnal yang terpublikasi di nasional dengan peringkat, kalau Bapak Ibu duduk di bangku akademisi ada tahu Sinta 1 dan Sinta 2. Di luar itu enggak bisa. Dan pada waktu saya mengajukan, saya itu sedang dalam proses mencoba untuk mempublish tulisan saya di Sinta, minimal Sinta 2, karena itu syarat khusus. Dan di ACC Bapak Ibu, di ACC dan saya menerima LOA itu Letter of Acceptance yang menyatakan bahwa jurnal saya akan dipublish tapi Oktober 2023. Nah, tapi saya ini ya nekat. Wis ben ora popo dengan iman, aku maju. Ya, saya maju. Ya, dengan modal bahwa nanti kalau ditolak ya tak ajukan lagi, ya. Dan betul saudara, yang terjadi adalah ditolak dan diberi catatan khusus bahwa ada syarat khusus yang saya belum penuhi, yaitu jurnal yang terakreditasi di Sinta 2. Ya sedih. Teman saya diterima, saya ditolak, sedih. Betul, karena itu sebuah prestasi. Ya, dan itu bukan hanya sebuah prestasi, tetapi itu juga menentukan nilai kampus di mata sekolah-sekolah yang lain, ya itu. Kemudian
Tapi saya tidak putus asa. Ya. Kebetulan pada waktu itu tolak, jurnal saya sudah publish. Jurnal saya yang di Sinta 2 itu publish, langsung saya kerjakan lagi dan rupanya saya mendapat catatan khusus bahwa kredit poin saya itu di atas 700. Jadi yang saya mengajukan 550, ternyata kredit poin saya itu 700 sekian. Nah, dari situ saya memberanikan diri. Teman-teman bilang begini, kan tadinya saya mengajukan 550, teman-teman saya bilang begini, jangan dirubah. Nanti kalau kamu rubah, nanti malah jadi masalah. Karena berarti itu pengajuan ulang. Kalau ini kan perbaikan. Kalau saya mengajukan menjadi 700, bisa kemungkinan bisa gagal. Tapi saya berpikir secara positif aja deh. Ya, udahlah, nothing tulus. Ditolak pasti sedih. Tapi diterima alhamdulillah. Apalagi kalau diikuti ya. Tak tulislah dengan pede banget. Mengajukan lektor kepala 700. Ya. Dan syarat-syarat tak tambahi semua. Ya. Yang kurang-kurang tak tambahi semua. Dan puji Tuhan saudara, 1 Agustus yang lalu diterima dengan posisi lektor kepala, bahkan kredit poinnya lebih 761. Ya. Yang seharusnya saya cuma dapat 550, saya dapat 761. Diakui 761, 700 dipakai, 61 disimpan nanti untuk kenaikan peringkat berikutnya. Saya pikir, saya ngomong sama teman saya tadi malam datang dari Solo dan kebetulan beliau juga waktu itu maju bersama-sama dengan saya dan beliau lebih dulu di ACC. Saya katakan, saya bersyukur loh dengan penolakan yang terjadi. Jadi saya bisa merevisi kembali peringkat saya. Jadi pengajuan saya diterima sesuai dengan apa yang saya minta. Nah, coba kalau saya berpikir, karena ada beberapa teman saya pada akhirnya tidak bisa maju lagi, saudara. Disuruh perbaikan, dia tidak bisa maju lagi. Tapi saya termasuk bilangan orang yang beruntung di dalam Tuhan. Bukan hanya saya di ACC, tetapi permintaan saya diterima dengan positif. Sehingga kalau Tuhan izinkan, tinggal selangkah lagi, apa yang saya rindukan terjadi. Ya, Bapak Ibu. Ya, walaupun prosesnya berat. Tapi inilah keuntungan dari orang-orang yang mau berpikir positif. Ini kelebihan orang-orang yang mau memikirkan sesuatu. Apa yang kira-kira dari peristiwa yang berat, dari peristiwa yang menyedihkan, dari peristiwa yang hidup dalam kekurangan kita ini bisa mengubahkan sesuatu yang buruk menjadi baik. Cari hal yang positif. Yang bisa jadi berkat. Mereka katakan, lu kenapa tidak mau niru yang baik? Kalau ternyata itu terjadi, mereka bilang, pulihkan keadaan kami seperti Tuhan pulihkan tempat lain yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin, saudara. Ayo, tanamkan hal positif. Apa kelebihanmu? Itu digali. Jangan menangisi kekuranganmu. Ingat apa yang menjadi kelebihanmu. Jangan menangisi kerugian yang kau alami. Tapi perhatikan keuntungan-keuntungan apa yang kau bisa dapatkan dari peristiwa yang kau hadapi. Yang terakhir, bagaimana mengubah, ini luar biasa. Ayat yang ke-5 dan ke-6 firman Tuhan bilang begini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, kata menabur dalam teks bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu digunakan kata kerja imperfect. Kata kerja imperfect itu berarti kata kerja tindakan yang belum selesai. Betul ya? Sebuah tindakan yang belum sempurna. Nah, sehingga kalau ini diterjemahkan sesuai dengan kata kerjanya secara literal, ini bunyi begini, orang yang terus menabur. Jadi tidak berhenti ya. Paham ya? Orang yang terus menabur dengan mencucurkan air mata. Ya.
terbalik. Jadi dia katakan orang-orang yang sembari menabur. Jadi ini partisipal, kata menabur itu partisipal, ya, mencucurkan air mata akan terus menuai. Akan terus menuai. Yang imperfect itu kata menuai. Ya, akan terus menuai. Jadi menabur itu partisipal, ya. Jadi sembari menabur. Jadi bisa bayangkan kan kesulitannya. Selagi nabur, selagi kerja nangis. Saudara bisa bayangin enggak kesulitannya? Tapi dia nabur. Dia kerja. Nangis mencucurkan air mata. Tapi janji Tuhan apa? Orang itu akan terus menuai. Menuai orang mandek-mandek, saudara. Menuainya enggak mandek-mandek. Lalu lanjut ayat 6. Nah ini yang imperfectnya di sini. Orang yang terus berjalan maju. Orang yang terus berjalan maju ini imperfect. Dengan menangis. Ya. Sembari menabur benih. Menabur participle tadi. Ya. Pasti. Ini imperfect lagi. Terus pulang. Dengan sukacita sambil membawa berkas-berkas. Ya. Oh, luar biasa loh. Orang yang terus maju. Ojo mandek. Tantangan boleh terjadi, tapi jangan mandek. Apapun seperti laku, biar badai menerjang. Maju terus. Walaupun ada air mata. Kamu akan terus pulang. Dengan membawa berkas-berkas. Ya. Awas saudara yang ketiga. Bertindak secara proaktif. Bertindak secara proaktif. Jadi orang tuh yang proaktif. Proaktif itu artinya apa? Tidak cuma sekedar aktif loh. Lebih dari inisiatif. Proaktif itu artinya apa? Kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Orang proaktif itu tidak pernah mau menyalahkan keadaan. Ya, dengan kenapa tidak ke gereja? Hujan kok tante. Terus isi salah ki hujan. Ya. Tapi nek giliran pacaran, hujan loh nyo, tidak apa-apa. Ya kan? Terjang aja. Nah itu loh proaktif. Orang proaktif tidak akan pernah kalah dengan keadaan. Perasaanmu tuh nomor 2. Orang proaktif tuh nomor 1 apa? Core value-mu, kamu mau apa? Oh saya mau jadi yang the best. Ya wis. Punya uang enggak punya uang, the best. Sakit sehat, the best. Susah, the best. Itu core value. Itu proaktif. Jangan mandek karena keadaan. Lo kenapa tidak ke gereja? Ya situasinya tidak enak kok. Jemaatnya orang maju. Yuk maju lo terus. Proaktif. Jangan kalah dengan keadaan. Nah orang yang tidak kalah dengan keadaan dikatakan orang yang terus berjalan maju. Jangan menangis. Sembari menabur. Dia akan terus pulang. Bawa berkas. Jadi kalau engkau berhenti hari ini. Pak, Bu. Engkau tidak layak diberkati Tuhan. Saya bilang ya. Kalau engkau menyerah hari ini. Engkau tidak layak mendapatkan favor of God. Karena orang yang layak mendapatkan favor of God adalah di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah ketidakberdayaan. Dia akan terus maju
dan menyatakan di hadapan kemuliaan Tuhan bahwa dia best of the best. Pak, Bu, saudara, yang bisa mengubah hidupmu bukan Pak Pendeta. Yang bisa mengubah hatimu memang hanya Tuhan. Memang hanya Tuhan. Tetapi kamu mau enggak diubahkan? Selama saudara cari orang yang cocok sebagai pasangan hidupmu, engkau tidak akan pernah menemukan orang yang cocok dengan hidupmu. Tapi engkau mau enggak berjuang dan berubah untuk mendatangkan kemajuan bagi rumah tanggamu. Sekalipun di tengah-tengah air mata, tapi engkau terus berjalan maju. Engkau terus bergerak sambil menabur. Orang nabur tuh tidak ada yang gini, mandek. Nek gini tok ya nanti yang akan muncul maju. Tapi orang menabur tuh selalu terus maju. Dan dia akan terus pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Kami GBI Rock Semarang, we help you to fulfill your destiny. Kami ini rindu menjadi orang yang membantu saudara memenuhi destinimu. Tapi kalau engkau tidak mau dibantu, tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Gereja alat Tuhan. Tuhan penentu segalanya. Tapi Tuhan mau pribadi-pribadi yang mau diubahkan. Itu ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Yakin hidupmu bisa berubah? Pekerjaanmu diberkati Tuhan? Rumah tanggamu diberkati Tuhan? Hidupmu dipakai Tuhan luar biasa? Doa secara intensif. Ya. Berpikir positif. Bertindak proaktif. Jangan nyalahkan suamimu, jangan nyalahkan istrimu, jangan nyalahkan anak-anakmu. Kalau engkau ada di titik ini, semua keputusanmu pribadi dan ayo move on. Saya minta pemain musik maju ke depan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan.
dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat menutup. Saya minta Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kau mengutus hamba-Mu untuk menguatkan kami pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami, di antara jemaat-Mu yang mengalami lesu, letih, dan berbeban berat. Tapi firman-Mu pagi hari ini menguatkan dan menyegarkan iman kami. Karuniakan, anugerahkan hati yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun mungkin belum ada jawaban di dalam doa-doa yang kami naikkan, tapi biar hati kami percaya pagi ini. Ada doa yang selalu terus-menerus kami naikkan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pengharapan. Meskipun belum terlihat, tetapi kami terus melakukan dan menyampaikan doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Kami selalu menikmati itu, mengalami itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami bertindak secara proaktif. Kami tidak menunggu saja. Kami tidak pasif. Tapi kami mau bertindak proaktif Tuhan. Di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Biar kami mau selalu memulainya. Selalu memberikan kepada hati kami, pengertian kami bahwa apapun yang Tuhan berikan melalui kesempatan itu, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban doa yang sudah kami naikkan, ada pengharapan yang baru, bahkan Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, sebab kami sudah mengalami kebaikan Tuhan selama kami hidup. Selama kami bertemu dengan masalah, selama ada kendala, kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang hebat, yang ajaib dinyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Krisna yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apapun yang menjadi kerinduan hatinya, pergumulannya hari-hari ini, Tuhan akan menolong. Tuhan juga anugerahkan hati yang terus melekat kepada Engkau. Terus menjadi hamba yang setia dan berkenan kepadamu. Menjadi dampak dan berkat dimanapun berada. Tuhan buat berhasil dan beruntung apa yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Tuhan beri kekuatan ketika mengalami hal apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Terus menjadi kuat, terus berharap. Pengharapan yang baru ada di dalam setiap hati mereka. Yang terus berpaut kepada Tuhan. Karena apapun yang menjauhkan kami semua dari Tuhan, biarlah itu boleh kami tinggalkan.
Karena apapun yang menjauhkan kami dari Tuhan, sungguh Tuhan, itu kami tidak mau terjadi pada hidup kami. Kami mau terus dekat kepada Engkau dan percaya kepada-Mu, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Berikan pertumbuhan kepada setiap anak-anak-Mu, setiap mendengarkan firman-Mu, biar itu ditangkap dengan hati yang positif, hati yang baik, pikiran yang positif, dan mau mengerjakannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom warga kerajaan, sangat senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Loh, kok hilang? Guys, aku di bawah sini guys. Hah? Mari kita berdoa bersama bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat hubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan orang yang saudara cintai, saudara hargai berkata begitu, Pak sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedius bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin. Ya, dan bahkan kemenakan, saudaraku. Dia berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum? Dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita.
Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara, saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Anda tahu artinya diaken? Enggak tahu. Loh, yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya. Ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, diaken itu artinya pelayan. Wah, kalau gitu saya enggak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa? Saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek Bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, dan ada orang mau beli, jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa terjadi barusan ini, pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang, yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal, dan biarlah itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya, siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati Sang Raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, kiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan, diberkati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Amin. Luar biasa sekali firman pada pagi hari ini. Saya juga sangat diberkati. Kita mau jadi pribadi-pribadi yang proaktif, bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan akan beberapa informasi, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GPI Rock Semarang? Mungkin boleh lambaikan tangannya. Oh, halo Kakak. Beri sambutan yang hangat. Kami mengundang jika Kakak berdomisili di Semarang atau mungkin belum memiliki gereja yang tetap, kita mengundang kita dapat bersama-sama kembali dalam ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Pengumuman yang pertama mengingatkan akan ada kegiatan KGC, judulnya adalah Strong Generation ya Bapak Ibu. Ini bukan typo, tapi ini membenarkan ya, Strong Generation. Saya sempat cari, mungkin kita sering dengar ya istilah Strawberry Generation, generasi strawberry. Tapi apa sih itu Bapak Ibu? Kalau ada yang belum cukup familiar, penjelasan singkatnya itu seperti ini. Generasi strawberry itu merujuk pada generasi muda yang dianggap terlalu sensitif atau mudah rapuh dalam menghadapi masalah. Seperti buah stroberi yang mudah rusak. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan mereka yang cepat merasa tertekan atau kecewa. Nah, generasi muda di tempat ini, kawula muda, guys, kita mau patahkan istilah ini. Karena ini bukan identitas kita pastinya. Kita mau jadi generasi yang kuat, kita mau jadi generasi yang penuh pengharapan, karena itu adalah janji Tuhan untuk setiap kita, dan kita mau jadi generasi yang proaktif, gitu ya. Jadi teman-teman di sini kita undang untuk menghadiri acara ini, yang pasti kita akan mendapatkan berkat yang baru dari Tuhan, kita akan mendapatkan insight. Kita akan terus diperlengkapi ya di acara ini. Sabtu 30 November. Nah ini jauh-jauh hari kita sudah tampilkan flyernya. Mungkin teman-teman bisa
save the date ya. Jadi diingat dan pastikan kita hadir 3:30 sore sampai jam 8 malam di gereja. Oke, kemudian pengumuman selanjutnya seperti yang tadi Pastor Senior sudah sampaikan, kita akan segera merayakan ibadah Natal. Ibadah Natal GBI Rock Semarang akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Desember 2024 ini pukul 5 sore Bapak Ibu. Dan speakernya adalah Dr. Krishna Wijaya. Dengan adanya acara ini, seperti yang minggu lalu sudah sempat disampaikan oleh Ibu Ketua acara, kita membuka persembahan untuk Natal, khusus untuk Natal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dapat memberikan dengan 2 cara, sama seperti persembahan kita biasanya. Hanya ini amplopnya berbeda. Nanti di belakang sudah tersedia 2 amplop yang berbeda. 1 amplop persembahan yang biasa dan amplop persembahan khusus untuk Natal. Tapi jika Bapak Ibu ingin memberikan dengan dompet digital secara online, bisa menginput kode uniknya 07, itu untuk Natal. Jadi informasi mengenai persembahan dan persembahan Natal itu saja Bapak Ibu. Mari kita dukung perayaan Natal yang akan kita rayakan bersama. Kita tentunya dukung dengan doa, daya, dan dana ya Bapak Ibu. Itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mengingatkan minggu depan ada ibadah juga. Mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung di jam 9 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala dan ada ibadah roki di bawah sekolah minggu jam 9 juga. Gitu saja Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan doa untuk persembahan. Bapak, kembali kami mengucap syukur Bapak atas firman-Mu yang telah kami terima pagi ini. Sudah menjadi berkat bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Bapak berikan dalam kehidupan setiap kami hingga saat ini. Bapak, saat ini kami hendak memberikan apa yang hendak kami berikan, persembahan kami. Bapak berkati persembahan kami sehingga boleh menunjang pekerjaan-Mu di gereja ini. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami memberi, kami tidak pernah berkekurangan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan otoritas-Mu, hamba berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.